Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa. Saya Pendeta Wayne Verno Simanjuntak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tiberias di Lampung. Mari Bapak Ibu, di malam hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dalam persekutuan kita berdoa. Kami bersyukur menghampiri hadirat-Mu atas kesempatan yang boleh kami alami di hari ini. Dalam karya layan, dalam gumul juang kami, Tuhan tetap beserta dan menyertai kami. Biarlah di saat ini sebelum kami beristirahat, kami boleh mengarahkan hati dan keberadaan diri kami kepada tuntunan Tuhan yang senantiasa. Di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh hidup, menggali kekayaan firman-Mu yang menjadi terang dan suluh langkah kaki kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengaruniakan hikmat dan pengertian, agar sukacita dan damai sejahtera boleh menjadi bahagian di tengah-tengah segala hal yang kami hadapi di kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari kesesakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kebahagiaan, kata salah seorang pendeta Andat Ismail dalam bukunya, mengatakan bagaikan sebuah kupu-kupu di mana kita berlelah untuk menggapai dan mencapainya, tapi kerap kali kupu-kupu itu terbang dan pergi. Tetapi jika kita diam, maka ada waktunya kupu-kupu itu akan hinggap kepada kita. Dalam keberadaan pemazmur menekankan bahwa kebahagiaan orang percaya terletak pada takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan,
awal permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka kita melihat bagaimana pemazmur menyadari betul bahwa di tengah-tengah segala hal yang ia alami, hidup takut akan Tuhan akan menuntunnya kepada kebahagiaan. Sebaliknya, ketika ia menyanyiakan kasih setia Tuhan, berlaku sewenang-wenang atas kebebasan yang Tuhan berikan, maka ia akan jatuh dalam dosa dan berdampak kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan yang ia dapat adalah kebahagiaan yang semu, sementara. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan bisa digantungkan pada materi, harta benda, tetapi ia tidak pernah merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Kita belajar bagaimana pemazmur hidup menyadari satu hal, bahwa dengan takut akan Tuhan, ia akan membawa sukacita ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak cucunya. Mengatakan kepada kita sebagai manusia yang hidup dalam mencari ekonomi, dalam tugas pekerjaan, dan segala usaha yang kita miliki, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikannya. Adakah kebahagiaan kita tergantung kepada kesemuanya itu? Ada hal yang lebih daripada sekedar materi. Banyak hal ketika orang menggantungkan kebahagiaan hanya kepada materi, ia kehilangan sukacita. Bahkan ia hidup dengan apa yang ia miliki, dan ia tidak mempercayakan hari kehidupannya kepada iman dan percayanya. Kita belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup mempercayakan diri kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Jika saat ini kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kesusahan dalam hidup, kita belajar dari pemazmur yang meratap kepada Tuhan. Tidak ada yang salah ketika kita meratap kepada Tuhan. Di tengah situasi yang dramatis dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa sangat mungkin mengalami segala keterbatasan kehidupan sebagai manusia, pergumulan, bahkan penderitaan. Di tengah keterbatasan itu, seyogyanya kita melihat hal yang tak terbatas, yaitu kasih Tuhan. Pemazmur datang menghampiri Tuhan. Ia memohonkan campur tangan Tuhan, dan ia memperoleh sukacita, kebahagiaan. Bapak Ibu, dalam Mazmur 34 dikatakan bagaimana singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bersama dengan pemazmur, kita juga melihat apa yang disaksikan oleh Habakuk, bahwa orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan,
menjadi kekuatan yang baru, yang memungkinkan kita untuk tetap memiliki kebahagiaan dan sukacita. Orang bijak mengatakan, kebahagiaan tidak diletakkan kepada keadaan di sekitar kita ataupun keadaan yang kita alami, tetapi sejatinya kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan biarlah kiranya di saat ini, sebelum kita beristirahat, kita juga diingatkan untuk segala hal yang telah kita karyakan di hari ini. Biarlah itu adalah hal yang terbaik di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita tidak mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang Tuhan tak berkenan atasnya. Dan kita tidak memberikan keluarga dan rumah tangga kita, anak istri kita, dengan jerih lelah yang Tuhan tak berkenan atasnya. Matius 6 ayat 33 mengatakan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat GPIB, kita belajar sebagai apa yang dikatakan pemazmur, bahwa kita bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, kita berkarya layan. Dalam takut akan Tuhan, kita berpengharapan. Persoalan hari ini usai sudah. Kita percaya hari esok Tuhan akan memberikan berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Maka apapun pergumulan kita di hari ini, biarlah kita boleh tutup dalam ungkapan syukur kepada Tuhan dan beristirahat dengan tenang. Karena esok kita akan menyambut segala sukacita dan berkat yang akan Tuhan limpahkan. Jangan bawa dan arahkan kehidupanmu kepada hal-hal yang tak berkenan, tapi takut akan Tuhan menuntun kepada kebahagiaan yang sejati. Ia ada beserta dan menyertaimu. Kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar di tengah segala perkara hidup yang kami hadapi, kami tetap berada di jalan Tuhan. Dunia boleh menawarkan jalan pintas, tapi dengan iman yang Tuhan tambahkan hari demi hari, dan dalam takut akan Tuhan, dalam kesabaran, ketekunan, kami percaya kami tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami boleh bersyukur atas hari ini, menikmati segala hal yang boleh kami perjuangkan dalam jerih lelah dan dalam pengharapan yang kami gantungkan kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kami tahu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Malam hari ini menjadi bahagian ketika kami beristirahat, perlindungan Tuhan tetap menyertai. Dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang akan membangunkan kami di esok hari, menyambut hari yang baru, dalam sukacita dan kebahagiaan yang baru, serta dalam pergumulan dan perjuangan yang senantiasa Tuhan dampingi. Dan kami percaya saat ini kami mengingat setiap mereka yang kami kasihi, Tuhan menjaga dan memelihara mereka.
Saat ini kami mengingat setiap mereka yang berkekurangan, hidup dalam ratap tangis segala pergumulan kehidupan. Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan menghadirkan kepedulian agar setiap kami boleh hadir bagi sesama, meringankan setiap mereka yang bergumul di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Penuh sukacita dan hidup dalam pengharapan.